Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu serta para saudara, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah biqali alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan pertengahan di bulan Ramadan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, sempat, iman dan Islam. Mari terus kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ini dengan syukur yang sebenar-benarnya. Kita gunakan kesempatan dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang maksimal menjaga iman dan takwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa menjadi peringatan, bisa menjadi nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan juga para hadir semuanya. Ayat itu adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218, yang di dalam ayat ini menjelaskan tentang indikator atau ciri orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua orang yang beriman kepada Allah tentunya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang insya Allah akan menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kita akan sulit untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahajaru, dan hijrah. Wajahadu, dan mereka berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatullah, orang-orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, ciri yang pertama atau indikator yang pertama atau syarat yang pertama agar kita betul-betul dikatakan benar di dalam mengharapkan rahmat Allah, bukan tipu-tipu, bukan hanya di mulut saja bilangnya mengharapkan rahmat Allah tapi ternyata hanya di mulut, naudzubillah. Ciri yang pertama atau syarat yang pertama adalah iman. Dan di dalam tafsir jelas yang dimaksudkan iman itu adalah ya iman kepada Allah dan Rasulnya, bukan iman kepada ilah-ilah yang lain, karena ilah-ilah yang lain adalah batil. Jadi jelas hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan indikator orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya ini bisa untuk koreksi diri kita. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, itu bergetar hatinya. Ada rasa di dalam hati.
Ketika ada adzan berkumandang, itu ada rasa di dalam hati, kepingin segera menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa untuk koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita sedang dalam kesibukan, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allahu Akbar dipanggil, diserukan, itu bagaimana hati kita? Apakah merasa segera terpanggil dan segera ingin menghadiri, ingin memenuhi panggilan Allah itu atau tidak? Ini pertama. Kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya tanda-tanda kekuasaannya, tambah imannya. Ketika kita mengetahui bencana yang luar biasa yang tidak mungkin manusia yang melakukan, tanah longsor, banjir, tsunami dan sebagainya, seharusnya menambah iman kita. Bukan biasa-biasa saja. Tapi ternyata kebanyakan orang biasa-biasa saja. Yang dulunya maksiat, setelah musibah ya tetap saja maksiat. Yang berjamaah di masjid, setelah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, juga tetap saja yang jamaah itu saja, tidak bertambah. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ciri atau tanda iman yang benar yang paling konkret, paling jelas. Yaitu apa yang pertama? Ketika disebut asma Allah, bergetar hatinya, ada getaran, ada apa namanya itu? Kalau satu frekuensi gitu loh, apa gimana itu istilahnya itu ya. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan, dibacakan, disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, dia akan bertambah imannya, bertambah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat ketika kita betul-betul ingin dikatakan orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wahajaru, hijrah, mau hijrah. Saya baca dalam suatu literatur penjelasan tentang hijrah. Hijrah ada 4 macam. Hijrah badaniyah, hijrah fisik. Kalau kita ternyata hidup dalam satu lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan dan kita tidak bisa menghindari itu, maka wajib baginya ketika ingin mendapatkan rahmat Allah, hijrah, tinggalkan lingkungan itu. Ini hijrah badaniyah. Jangan sampai kemudian kita ridho dengan kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak bisa memberikan pencerahan, tidak bisa meluruskan, tidak bisa menasehati, maka akan berbahaya untuk diri kita dan keluarga kita. Maka langkah yang paling tepat adalah hijrah, berpindah dari lingkungan itu. Kemudian yang kedua, hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqad, akidah, keyakinan. Kalau dulu kita masih meyakini yang macam-macam, masih meyakini hitungan ini dan itu, maka segera berhijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, rasa. Hijrah syu'uriyah, di mana kita tentu punya rasa. Maka mari kita selaraskan rasa kita dengan rasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai sesuatu, mari kita cintai. Ketika Allah membenci sesuatu, mari kita benci. Kalau dulu-dulu kita misalkan Allah mencintai sesuatu tapi kita malah membencinya, Allah membenci sesuatu malah kita mencintainya, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah, mencintai yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, membenci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, hijrah. Yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah, hijrah cara pandang, cara hidup, cara beribadah. Ketika dulu-dulu ternyata cara pandang kita masih keliru, hedonis, liberal, sekuler, segera bertobat agar kita lurus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika pola hidup kita ternyata hedonis, duniawiyah yang kita kejar, maka segera bertobat, karena dunia itu hanya akan menggelincirkan kita. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka mari kita segera
keluar dari kegelapan-kegelapan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hijrah. Kemudian yang ketiga itu adalah wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalanku, Allah akan menunjukkan jalannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk berjuang dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa kamu sekalian dan harta kamu sekalian. Dengan harta kamu sekalian dan jiwa kamu sekalian. Bi amwalikum wa anfusikum. Artinya apa? Dengan segala potensi yang ada pada kita, agar supaya kita persembahkan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan abal-abal, tapi dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang betul-betul dikatakan mengharap rahmat Allah yang sebenarnya. Bukan tipu-tipu, bukan KW-KW, nggih. Ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya, marilah kita beriktikad untuk memperbaiki diri kita di bulan yang penuh barokah ini. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Perbaiki, jaga, tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Mari kita berhijrah dengan sebenar-benarnya, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, minadz-dzulumat ilan nur. Dan marilah kita berjuang dengan sesungguh-sungguhnya, dengan semaksimal mungkin segala potensi yang ada pada kita. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, memudahkan ikhtiar kita untuk mendapatkan ridhonya dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.